Ibu Saudara, kenapa kita mengalami berbagai-bagai problem, persoalan, tantangan, masalah, dan pergumulan yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Karena kita menggantikan kemuliaan Tuhan dengan yang lain. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 18. Firman Tuhan katakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bahwa apa yang saudara alami sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan bagi kita. Dan sebetulnya kita masing-masing sudah punya kemuliaan yang Tuhan taruh dalam kita. Tetapi karena kita menggantikan kemuliaan Allah itu dengan hal-hal yang lain, maka kita terus mengalami pergumulan. Sadarilah bahwa kita terus sedang dalam proses pemulihan, pertumbuhan, sampai kemuliaan itu kembali menjadi nyata dalam hidup kita. Waktu saudara menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, waktu saudara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, saudara menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Yohanes pasal 3 berkata, saudara dilahirkan kembali dari air dan roh. Yohanes pasal 1 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara setelah diadopsi menjadi anak-anak kerajaan. Waktu kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya kita telah menerima kemuliaan itu. Kemuliaan Allah yang nampak di dalam wajah Kristus, nampak di dalam Kristus. Waktu kita percaya kepadanya, kita menerima kemuliaan Tuhan itu. Tapi kemuliaan itu belum terpancar keluar. Kemuliaan itu akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Kemuliaan itu mengerjakan batin kita. Kemuliaan itu mengerjakan kepercayaan kita. Kemuliaan itu mengerjakan pengharapan kita kepada Tuhan. Sampai kemuliaan itu benar-benar sudah bisa meregulasi semua yang ada di dalam batin kita atau manusia rohani kita. Maka tiba waktunya kemuliaan itu akan terpancar. Kemuliaan itu masih tersembunyi. Paulus berkata, harta yang mulia yang tersimpan, terlindung oleh bejana tanah liat ini, suatu waktu kemuliaan itu akan tampil bersinar. Kemuliaan itu akan terpancar sampai tubuh daging ini benar-benar mengalami suatu yang namanya tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita memiliki tubuh kemuliaan, artinya tidak ada lagi elemen-elemen daging yang terbuat dari bejana tanah liat, seperti bejana tanah liat ini yang menghalangi kita. Tetapi ketika kita terus-menerus dikerjakan oleh firman, terus-menerus dikerjakan oleh kemuliaan yang di dalam kita, sampai bejana tanah liat ini benar-benar bisa menjadi bejana yang transparan, seperti botol kaca, akan memantulkan kemuliaan yang di dalam kita itu akan nampak kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, percayalah, waktu saudara menerima Kristus, saudara menerima rohnya, rohmu yang lama digantikan. Roh yang baru kita itu berasal dari Kristus. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum dia naik ke surga, Alkitab katakan dia mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia mengembusi mereka dengan DNA-nya, dengan rohnya. Karena itu roh kita yang baru, waktu kita percaya kepada Kristus, bukan lagi roh dari Adam yang pertama, tetapi waktu kita percaya kepada Kristus, roh kita berasal dari Kristus. Karena itu kita menjadi keturunan Kristus, bukan lagi keturunan Adam yang pertama. Keturunan Adam yang pertama sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia, ketika Tuhan Allah menciptakan Adam, lalu dia mengembusi Adam dengan rohnya, dengan nafas hidup, dan Adam menjadi suatu makhluk yang hidup. Di dalam Adam itu ada kemuliaan Allah. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka hilang kemuliaan Allah itu. Nah, karena itu
untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu, maka Kristus harus datang. Kristus yang adalah gambaran kemuliaan Allah itu, memang dia meninggalkan semua atribut kealahan. Pada waktu Yesus ada di bumi ini, dia sebagai wadah tempat untuk Bapa dan Roh Kudus bermanifestasi melalui kehidupannya. Kemuliaan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam pribadi Kristus. Dan waktu saudara dan saya percaya kepadanya, percaya kepada Kristus, maka sesungguhnya kita sudah menerima kemuliaan itu. Saudara masih ingat firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, dan kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Karena kemuliaan itu hilang dari kita, makanya kita tidak bisa lagi mengerti, tidak bisa lagi tahu tentang rahasia yang sudah dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Dalam hidup kita itu menjadi rahasia. Perjalanan kehidupan kita di bumi ini tanpa kemuliaan Allah itu menjadi rahasia. Sehingga kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Tapi kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu Alkitab berkata di dalam Kolose 1 ayat 27, Christ in you, Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Artinya kita punya pengharapan bahwa kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita itu akan termanifestasi. Kita kembali akan hidup di dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Karena itu di dalam Roma pasal 8 tadi, kita baca ayat yang ke-9 berkata, sebab dengan sangat rindu. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah yang dinyatakan, penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang mana waktu saudara percaya pada Kristus, kemuliaan itu ada di dalam saudara. Tetapi permuliaan ini harus dinyatakan. Bagaimana cara menyatakan kemuliaan itu sementara hidup kita masih terlindungi, terbungkus oleh bejana tanah liat ini? Karena itu bejana tanah liat ini harus diubah menjadi bejana kemuliaan. Nah, caranya adalah saudara terus harus memberi diri untuk diisi dengan kebenaran. Jangan gantikan kemuliaan ini dengan yang lain. Tapi saudara harus terus-menerus mengisi hidup saudara dengan firman, dengan kebenaran, dengan hal-hal yang ilahi. Sampai Kristus, kemuliaan Kristus di dalam kita itu terpancar keluar. Karena itu seluruh makhluk, semua umat manusia sedang menantikan saatnya kemuliaan yang di dalam kita itu terpancar keluar. Sebab Alkitab katakan, ayat yang ke-20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk-makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan masih mengizinkan seluruh makhluk ditaklukkan pada kesia-siaan. Tetapi Dia memilih saudara dan saya. Efesus berkata, sebelum Dia memilih kita, sebelum dunia dijadikan. Tujuannya apa? Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Supaya Dia bisa memakai kita sebagai bejana kemuliaan itu, untuk bisa menyelamatkan orang lain. Karena masih banyak orang di luar sana yang ditaklukkan kepada kesia-siaan oleh kehendak Tuhan. Dan karena Dia memilih saudara dan saya, menempatkan kita dan membentuk kita sampai bejana tanah liat ini diubah sepenuhnya oleh kemuliaan yang ada dalam kita, memiliki bejana yang mulia. Kalau saudara baca di Yakobus berkata ada perabot-perabot yang dipakai untuk hal-hal yang mulia, ada yang dipakai untuk hal-hal yang tidak mulia. Tuhan mau kita terus dibentuk, kita terus diproses sampai kita benar-benar yang menjadi bejana tanah liat ini.
Kalau saudara memiliki kehidupan rohani di mana kemuliaan yang ada di dalammu terus-menerus diisi, terus-menerus diterangi dengan firman Tuhan sampai Kristus yang ada dalam saudara, kemuliaan yang ada dalam saudara termanifestasi keluar. Sekian lama kita sudah percaya pada Kristus, tapi kita tidak bisa berdampak, kita belum bisa berpengaruh. Hidup kita malah semakin dalam tekanan, semakin dalam persoalan. Kita semakin tertekan dengan berbagai-bagai masalah dan persoalan hidup yang terus-menerus kita jalani. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa di dalam kita ada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Tapi ketika manusia diampuni dosanya karena karya Kristus dan kita menerima Dia, makanya saudara dan saya kembali menerima yang namanya kemuliaan itu. Tapi takaran kemuliaan yang kita terima harus terus mengalami pembaharuan, terus menerus diisi, sampai bejana tanah liat ini benar-benar diubahkan oleh kemuliaan, sampai kita tidak lagi memiliki menjadi bejana tanah liat, tapi menjadi tubuh kemuliaan. Ayat 21 berkata, tetapi dalam pengharapan karena makhluk-makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk di dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bahwa setiap orang yang terus-menerus dibentuk, yang terus-menerus diisi dengan firman, sampai bejana tanah liat ini benar-benar mengalami kemuliaan, maka sebenarnya kita sedang masuk di dalam satu yang namanya kemerdekaan kemuliaan. Kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Artinya bahwa kemuliaan di dalam kita tidak lagi dibatasi oleh tubuh daging ini. Kemuliaan yang ada di dalam kita tidak lagi dibatasi oleh keinginan-keinginan kita. Kemuliaan yang ada dalam kita tidak lagi dibatasi oleh cara berpikir kita, oleh cara pandang kita yang terbelenggu dengan fakta-fakta lahiriah ini. Kemuliaan yang di dalam kita akan mengalami freedom, akan mengalami kebebasan, akan mengalami kemerdekaan, akan termanifestasi keluar dari hidup kita. Dan itu yang dinantikan, itu yang diharapkan oleh semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, percayalah, kalau saudara terus membangun kehidupan di mana kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kita itu benar-benar terus-menerus diisi, terus-menerus dibentuk, sampai kita memiliki yang namanya kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Maka tidak ada lagi yang bisa membatasi kita untuk memanifestasikan kemuliaan itu nyata di tengah-tengah kita. Apa itu kemuliaan Allah? Seringkali kita berpikir kemuliaan Allah itu berupa suatu cahaya. Kemuliaan Allah itu kita rasakan melalui ada satu getaran-getaran tertentu. Kemuliaan Allah itu betul seperti sesuatu kekuatan yang membuat orang semua tersungkur. Tapi saudara dengar, kemuliaan Allah itu adalah kemerdekaan, itu adalah kebebasan. Kemuliaan itu adalah kebaikannya Tuhan. Kemuliaan itu adalah sifat-sifatnya Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah anugerahnya. Kemuliaan Tuhan itu adalah kasih-Nya yang melimpah atas saudara. Kemuliaannya itu adalah kekuatan yang dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Dan kemuliaan itu adalah keselamatan yang Dia sudah sediakan di dalam hidup kita. Kemuliaan itulah kebaikannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekian lama kita selalu merindukan kemuliaan. Kalau kita datang dalam ibadah, KKR, pujian-pujian penyembahan yang dengan semua alat-alat musik, lighting yang betul-betul kuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita menggantikan kemuliaan yang ada di dalam ini dengan hal-hal yang lain. Dan karena itu, tubuh kemuliaan ini tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Lalu ayat 22 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang semua makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita
sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bukan berarti bahwa saudara nanti pengangkatan sebagai anak, pembebasan tubuh ini waktu saudara mati. Tidak. Kita juga masih tak mengeluh karena tubuh daging kita ini, karena bencana tanda liat ini masih terus melindungi kemuliaan yang ada di dalam kita. Sampai tubuh daging ini benar-benar mengalami freedom, mengalami pembebasan. Tidak lagi keinginan-keinginan daging kita lebih kuat dari keinginan ilahi yang ada dalam kita. Kita bisa menundukkan semua hasrat dan keinginan manusiawi di bawah hasrat dan keinginan Allah. Karena sudah dikerjakan di dalam batin kita. Maka saudara akan mengalami kebebasan. Sampai sekarang masih banyak orang mengeluh. Kenapa demikian? Paulus menulisnya di dalam 2 Korintus pasal 5. Dikatakan bahwa sampai sekarang kita masih mengeluh karena kita suka mengenakan yang lama. Kita mau mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Sekali lagi, kenapa kita mengeluh? Kenapa kita terus mengalami tekanan? Kenapa beratnya tekanan padahal ada kemuliaan di dalam kita? Karena kita mau mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Yang baru itu adalah Kristus sendiri. Yang baru itu adalah kemuliaan Tuhan. Tapi kita masih tetap mengenakan tubuh daging ini, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Karena itu kalau kita hidup sebagai manusia baru, maka semua keinginan-keinginan lama harus matikan dalam dirimu. Segala sesuatu yang duniawi, buang semua yang namanya amarah, kedengkian, kebencian, amarah, sakit hati dan sebagainya harus dibuang. Kalau sudah mati, kubur, buang. Lalu kemudian dikatakan kenakanlah belas kasihan. Itu ciri-ciri manusia baru. Tapi ayat di sini selanjutnya berkata, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita juga yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jangan, kalau saudara masih, kenapa saudara dan saya masih terus mengeluh? Karena kita belum menanggalkan yang lama. Kenapa kita masih terus mengalami beratnya tekanan? Karena kita belum melepaskan keinginan-keinginan manusiawi kita, keinginan-keinginan daging kita. Kalau saudara dan saya bisa melepaskan itu, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang mengalami kebebasan, freedom. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara yang kekasih, mari kita, saudara dan saya sudah mulai mengecap kemuliaan Tuhan itu. Sudah mulai mengecap kebaikan Tuhan itu. Walaupun semuanya belum real, semuanya belum nyata. Karena itu terus bangun satu yang namanya pengharapan. Pengharapan kita untuk menerima kemuliaan yang lebih besar. Ingat bahwa kita, setiap saudara dan saya sudah mengecap kebaikan Tuhan atau kemuliaan Tuhan itu dalam hari-hari hidup kita. Buktinya, saudara dan saya masih tetap eksis, masih kuat, masih bisa dengar renungan pagi, masih bisa dengar radio suara kemenangan dan khotbah pagi ini. Dalam keadaan yang sulit, yang sukar, masa-masa yang sukar ini, tapi saudara masih terus menikmati kebaikan Tuhan. Itu tandanya, buktinya bahwa kita sudah mengecap. Tapi jangan sampai pengharapan itu hilang dari kita. Lalu kemudian ayat 27-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita terus tekun menantikan, punya pengharapan untuk tekun menantikan bekerjanya kuasa kemuliaan di dalam kita, sampai tubuh daging ini tidak bisa lagi membatasi kemuliaan Tuhan yang terus bekerja di dalam kita sampai terpancar keluar. Maka jangan sampai kita lemah, karena pengharapan saudara masih terus menanti, saudara terus tekun. Nah, Roh Kudus Tuhan selalu tempatkan di dalam kita. Bapa menaruh rohnya di dalam kita. Itu juga bagian dari kemuliaannya. Nah, kemuliaan itu akan memampukan, roh itu akan berdoa bersama-sama dengan kita. Dengan keluhan-keluhan, apa yang saudara tersimpan di dalam hati. Tadi di ayat sebelumnya, ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Nah, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu, yang di dalam hati, itu akan dinyatakan oleh roh. Ada doa-doa, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang ada di dalam hati kita, punya kerinduan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Maka Roh Kudus akan menuntun kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Bapa. Sehingga kita mulai mengerti, oh, Tuhan ada penyingkapan, ada pernyataan-pernyataan Allah bagi kita. Lalu ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini proses. Ketika saudara rindu akan kemuliaan Tuhan yang terus terpancar, tapi ada keluhan-keluhan yang terucapkan karena saudara masih yang tidak terucapkan karena masa. Ya, saya ulang. Saudara punya kerinduan untuk menerima kemuliaan itu lebih besar, tetapi karena masih memiliki tubuh daging ini, dan kita rindu supaya kita mengenakan tubuh kemuliaan, ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di dalam hati kita. Roh Kudus akan menyatakan itu. Dan karena itu, Bapa akan memberikan pernyataan-pernyataan kepada kita. Dan firman berkata, Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu baik keadaan-keadaan yang tidak enak untuk saudara alami. Apapun yang terjadi di dalam kondisi hidup kita, kalau kita berjalan sesuai dengan agenda kerajaan, maka kita tahu Tuhan akan mengatur kita sedemikian rupa sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan hidup kita. Saudara percaya kalau saudara berjalan dalam agenda kerajaan, saudara tidak akan pernah kecewa walaupun saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Lalu kemudian ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan ini yang penting untuk kita pahami. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga akan dimuliakan. Jadi, saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dikerjakan oleh Tuhan melalui firman yang saudara dengar. Saudara dibenarkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kemuliaan itu akan terpancar dari hidupmu. Maka saudara akan menyatakan kemuliaan. Kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kristus tidak pernah bisa dihentikan oleh keadaan apapun. Angin, ribut, topan pun tidak akan bisa menghentikan ini. Tapi dia berotoritas untuk menghentikan angin, ribut, badai, dan topan dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang kita renungkan singkat ini bisa memberikan kepada kita inspirasi, motivasi, tuntunan untuk menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami renungkan.